Halo, langsung saja kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal ngebedah satu topik sejarah yang benar-benar bikin penasaran. Bagaimana metode historis mengkaji tokoh dengan peran strategisnya dalam mempertahankan kemerdekaan wilayah Aceh. Nah, hari ini kita bakal melakukan analisis sejarah kepemimpinan Daud Berue, melihat gimana sih dinamika relasi pemerintah pusat dan daerah waktu itu, dan pastinya mengungkap fakta utuh di balik warisan sang tokoh pasca Proklamasi 1945. Di ulasan kali ini, kita punya 5 poin utama, mulai dari gimana metode sejarah kritis itu bekerja, peran ganda sang ulama, strategi beliau mempertahankan kedaulatan, dinamika panas antara pusat dan daerah, sampai gimana ini semua menginspirasi nasionalisme pemuda. Yuk langsung aja kita masuk ke poin pertama. Poin pertama, metode sejarah kritis. Gini, kalau kita mau paham sejarah yang super kompleks, kita nggak bisa dong cuma nelen satu narasi bulat-bulat. Terus, mengapa riset historis penting dilakukan? Jawabannya bakal kita temuin di tahapan-tahapannya. Ada 4 tahapan riset metode sejarah kritis yang biasa dipakai. Pertama, heuristik. Ya bahasa gampangnya sih ngumpulin dokumen-dokumen kuno. Terus yang kedua, kritik sumber, buat memvalidasi data itu beneran asli atau enggak. Ketiga, interpretasi, di mana kita mulai ngehubungin fakta-fakta tadi secara logis. Dan terakhir, historiografi, yaitu nulisin semuanya jadi narasi sejarah yang utuh. Keempat langkah ini penting banget biar kita bisa merekonstruksi masa lalu secara objektif, bukan sekedar nebak-nebak cerita dari satu sisi aja. Dari tahapan tadi, yang paling krusial itu adalah kritik internal. Coba bayangin, ini kayak alat mendeteksi kebohongan buat dokumen masa lalu. Kalau kritik eksternal, ngecek fisik dokumennya, kritik internal ini yang ngebongkar isi teksnya. Apa ada motif tersembunyi, apa penulisnya bias, atau ada info yang dilebih-lebihkan. Ini nih cara sejarawan dapat kritik internal sumber sejarah akurat, biar fakta soal kisah perjuangan Daud Berue benar-benar valid secara akademik. Oke, lanjut ke bagian kedua, peran ganda ulama. Sekarang mari kita pakai kacamata sejarah kritis tadi buat menganalisis tokoh utama kita. Beliau adalah tokoh ulama dalam sejarah Aceh yang lahir di Pidi pada tahun 1896, Tengku Muhammad Daud Berue. Beliau ini bukan tokoh sembarangan, karena perannya benar-benar ganda dan beliau bisa menyeimbangkan dua dunia ini dengan mulus. Di satu sisi, beliau punya peran institusional yang nunjukin bagaimana peran gubernur militer Aceh dijalankan secara formal mewakili negara. Tapi di sisi lain, beliau juga punya peran interpersonal sebagai ulama karismatik yang sangat jadi panutan sosial. Analisis peran historis ulama Aceh ini ngasih lihat ke kita kalau peran ulama bagi satu bangsa itu jauh melampaui urusan ibadah aja. Peran ulama sebagai pemimpin justru menjadikannya jembatan vital antara kebijakan negara dan masyarakat di akar rumput. Masuk ke bagian ketiga, strategi mempertahankan kedaulatan. Kalian mungkin mikir, dengan pengaruh ganda sebesar itu, bagaimana strategi mempertahankan kemerdekaan Aceh sesaat setelah proklamasi 1945? Mari kita bedah taktiknya. Ternyata, lewat kepemimpinan Daud Berue bagi rakyat, otoritas spiritual tadi disulap jadi kekuatan pertahanan fisik yang luar biasa tangguh. Pernah kepikiran nggak mengapa ulama memimpin gerakan rakyat? Karena lewat satu fatwa aja dari beliau, strategi militer mempertahankan wilayah Aceh dan perang gerilya melawan penjajah langsung jadi kewajiban moral. Beliau sukses menyatukan faksi-faksi yang tadinya sering berselisih, mengintegrasikan laskar pejuang lokal ke TNI, sampai menginisiasi patungan dana rakyat buat beli pesawat pertama Indonesia, Selawah Were. Bayangin, ini benar-benar strategi ulama menjaga kedaulatan bangsa secara totalitas. Ada lagi nih fakta diplomasi yang super menarik. Secara hukum internasional, kedudukan Aceh waktu itu unik banget. Karena wilayah ini tuh nggak pernah secara formal menyerahkan kedaulatannya ke pemerintah Belanda. Nah, ketiadaan dokumen penyerahan ini justru ngasih Republik Indonesia legitimasi politik yang luar biasa kuat di panggung internasional. Ini adalah senjata diplomasi yang nunjukin seberapa krusial strategi Daud Berue mempertahankan Aceh dari intervensi asing. Kita masuk ke bagian keempat, dinamika pusat daerah. Terlepas dari peran Daud Berue bagi negara yang udah sebegitu masifnya, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah nggak lama kemudian langsung diuji habis-habisan. Dan ini ngebawa kita ke satu komplikasi sejarah yang paling mengejutkan. Mengapa seorang pahlawan kemerdekaan yang sebegitu gigihnya membela Republik pada akhirnya justru berbalik melawan pusat? Mengapa Daud Berue memimpin perlawanan ini?
Kalau kita amati evolusi perlawanan rakyat Aceh dari tahun 1945 sampai 1953, pergeseran dinamikanya tuh cepat banget. Abis proklamasi dan patungan dana besar-besaran, masuk ke awal tahun 50-an, pemerintah pusat malah melanggar janji otonomi dan melebur status Aceh ke Sumatera Utara. Kekecewaannya begitu dalam, sampai akhirnya di tahun 1953, Daud Beraurah memutuskan gabung ke gerakan DITTI. Jadi ini bukan sekedar separatisme buta ya, ini benar-benar benturan tragis antara idealisme perjuangan sang tokoh dan pahitnya janji-janji politik masa itu. Bagian kelima sekaligus terakhir kita, menginspirasi nasionalisme pemuda. Karena sejujurnya, warisan dari periode ini tuh jauh melampaui konflik tahun 50-an. Fakta yang luar biasa dari sejarah ini adalah, terlepas dari perbedaan politik internal yang sangat tajam, para pemimpin dari golongan bangsawan maupun ulama sukses bersatu. Tokoh-tokoh ini menjadi pionir, menanamkan semangat nasionalisme bagi pemuda Aceh yang terpelajar demi satu tujuan absolut, membela kemerdekaan. Ini ngasih bukti nyata tentang peran tokoh bagi satu daerah, di mana semangat kebangsaan ternyata bisa menembus dan mengalahkan sekat-sekat faksi. Pada akhirnya, melihat sejarah pakai metode kritis, benar-benar ngasih kita apresiasi mendalam soal kisah perjuangan Daud Beraurah. Tokoh-tokoh besar itu jarang banget cuma sekedar hitam dan putih. Mereka seringkali berdiri di atas kompleksitas wilayah abu-abu. Inspirasi nasionalisme bagi pemuda dari kisah ini benar-benar nyata. Nah, setelah membedah sejarah yang bernuansa ini, pertanyaannya buat kalian, gimana kalian bakal menggunakan pemahaman ini untuk mengambil tanggung jawab bagi masa depan kedaulatan bangsa kita? Pikirkan itu baik-baik. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita. Teruslah kritis dan sampai jumpa.